Jikalau kamu sudah lupa bagaimana cara untuk mengeluh, itu artinya kamu sudah tahu bagaimana pentingnya arti kata bersyukur. Sama seperti anak-anak kami sekalian, jikalau kamu sudah tahu bagaimana caranya untuk tidak mengerjakan tugas, itu artinya kamu sudah sadar bahwa betapa pentingnya untuk mengerjakan segala sesuatu itu tepat waktu. Jadi anak kami sekalian, ingat bahwa jangan pernah mengeluh. Tetaplah semangat untuk mendengarkan setiap materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Suster kepada kamu, dan tepat waktulah untuk mengerjakan segala tanggung jawab yang diberikan kepada kamu setiap harinya. Nah, langsung saja kita simak video pembelajaran kita berikut ini. Pelaksanaan konferensi Asia Afrika. Di minggu ini, di pertemuan yang ke-8, di minggu ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana proses terjadinya konferensi Asia Afrika. Sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita di minggu ini. Siswa diharapkan mampu menganalisis alasan dan proses terbentuknya konferensi Asia Afrika serta dampaknya bagi dunia dan dampak terbentuknya deklarasi Juanda bagi bangsa Indonesia. Agar siswa dapat dengan sikap sederhana dan rendah hati menghindari konflik, selalu giat melakukan karya dan tugas dengan disiplin, serta dapat menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, agar dapat selalu menjaga batas wilayah Indonesia sesuai dengan deklarasi Juanda. Berakhirnya Perang Dunia Kedua bukan berarti situasi permusuhan di antara bangsa yang ada di dunia dan tercapainya perdamaian dan keamanan dunia itu. Masalah ini menimbulkan lahirnya dua blok, yaitu blok barat dan juga blok timur, yang mengakibatkan tumbuhnya permusuhan yang dikenal dengan Perang Dingin. Adanya persaingan kedua blok tersebut membuat semua negara Asia Afrika khawatir jikalau mereka dijadikan sebagai arena persaingan dan perebutan pengaruh yang menyebabkan ketidakstabilan politik dan juga ekonomi. Dan tidak lama kemudian muncul yang namanya Perang Vietnam dan juga Perang Korea. Melihat situasi ini tadi, nakku, negara yang baru merdeka ini melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan yang sedang terjadi. Dan keadaan itulah yang melatar belakangi pengadaan konferensi Asia Afrika. Indonesia diundang oleh Sri Lanka dan dihadiri oleh Ali Sastro Amijoyo. Nah, ini menjadi kesempatan untuk bangsa Indonesia mengikuti politik luar negeri bebas aktif. Sebelum berangkat ke Sri Lanka, Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo beserta dengan Menteri Luar Negeri dan Duta Besar mengadakan pertemuan di Bogor dan membahas rumusan yang akan dibawa ke Kolombo sebagai dasar kerjasama regional di tingkat Asia Afrika. Pada awalnya pertemuan ini tidak memiliki agenda khusus, tetapi hanya membahas cara mempererat hubungan antara kepala negara dan lebih fokus pada masalah yang terjadi di dunia. Jadi gagasan Indonesia itu baru tersampaikan pada pertemuan yang ke-6. Dari pernyataan yang diberikan oleh Ali Sastro Amijoyo tersebut memberikan arah kepada lahirnya konferensi Asia Afrika. Jadi walaupun masih dalam keraguan-raguan, masih bisa diterima usul dari Perdana Menteri Indonesia ini tadi. Selanjutnya, diadakan yang namanya konferensi di Bogor yang dikenal dengan konferensi 5 negara. Di konferensi kali ini, nakku, ini berhasil merumuskan kesepakatan bahwa konferensi Asia Afrika ini diadakan di atas penyelenggaraan bersama dan kelima negara ini tadi. Jadi peserta konferensi ini menjadi negara sponsornya.
Pada tanggal 18 April 1945, Konferensi Asia Afrika ini diadakan di Gedung Merdeka, Bandung, yang melahirkan kesepakatan bersama yang merupakan pokok-pokok tindakan dalam usaha menciptakan perdamaian dunia yang disebut sebagai Dasar-Sila Bandung. Gerakan non-blok dan NAM adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara. Ini berusaha untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara di dunia ini terpolarisasi dalam dua blok, yaitu blok Barat ataupun Amerika Serikat dan blok Timur adalah Uni Soviet. Akibatnya muncul yang namanya konflik terutama di Asia seperti Perang Korea dan juga Perang Vietnam yang tadi. Nah, ada misi pemeliharaan perdamaian Garuda yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Ini peran yang cukup menonjol yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Itu seperti mengirimkan yang namanya kontingen Garuda ataupun disingkat sebagai KONGA. Dan pengiriman ini dilatar belakangi oleh adanya konflik di Timur Tengah. Situasi ini mengancam perdamaian dunia sehingga Dewan Keamanan PBB ini turun tangan dan mendesak pihak-pihak yang bersengketa untuk berunding. Dan tak lama kemudian membentuk sebuah komite PBB dengan nama UNIF. Untuk kedua kalinya, Indonesia mengirimkan kontingen untuk diperuntukkan kepada UNOC sebanyak 1 batalion. Di lain pihak, PBB juga mengirimkan bantuan. Pasukan ini diberi nama oleh PBB sebagai Garuda Kedua dan juga ICCS. Sejak tahun 1975 hingga kini, dapat dicatatkan bahwa peran Indonesia dalam memelihara perdamaian dunia semakin berperan aktif, ditandai dengan didirikannya IPCS di tahun 2012 yang di dalamnya terdapat unit yang mengelola kesiapan pasukannya untuk dikirim menjaga perdamaian dunia. Bisa dipastikan bahwa Indonesia itu punya peran yang sangat penting dalam memelihara perdamaian dunia. Salah satunya tadi mengirimkan kontingen Garuda dan juga mengirimkan beberapa kontingen yang lainnya. Banyak loh bantuannya. Nah, kita lanjut itu mengenai Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa lautan Indonesia adalah termasuk laut sekitar di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi suatu kesatuan NKRI. Deklarasi Juanda juga menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip negara kepulauan yang pada saat itu mendapat pertentangan besar dari beberapa negara sehingga laut-laut antar pulau pun merupakan wilayah Republik Indonesia dan bukan kawasan bebas. Berdasarkan perhitungan batas lurus dan titik pulau terbesar itu kecuali Irian Jaya ya, itu terciptalah yang namanya garis maya batas mengelilingi Republik Indonesia itu sepanjang 8.069 mil laut. Setelah melalui perjuangan yang sangat panjang, deklarasi Juanda ini di tahun 1980 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konferensi Hukum Laut PBB. Selanjutnya, deklarasi ini dipertegaskan kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS di tahun 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Pada tahun 1999 Presiden Abdurrahman Wahid ini merencanakan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara.
Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara ini tadi, sehingga sampai dengan saat ini kita memperingati Hari Nusantara di tanggal 13 Desember. Karena itu sudah diresmikan, tetapi ingat, itu tidak termasuk sebagai hari libur nasional. Nah, isi dari deklarasi Juanda yang dituliskan pada tanggal 13 Desember 1957 ini tadi menyatakan bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa sejak dahulu kala Kepulauan Nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan. Dan yang ketiga, ketentuan Ordonasi 1939 tentang ordonasi dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Dari deklarasi tersebut ini mengandung satu tujuan. Dalam poin yang ketiga ini tadi juga dikembangkan, itu seperti untuk mewujudkan bentuk wilayah kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan juga bulat. Dan tujuan yang ketiga juga menyatakan bahwa untuk menentukan batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan asas negara kepulauan. Dan yang ketiga itu untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan juga keselamatan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti itulah dia perjuangan bangsa Indonesia untuk menunjukkan bahwa Indonesia itu punya pulau yang besar, punya pulau yang luas dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ini juga dulu pernah terjadi yang namanya konflik-konflik antara negara Indonesia dengan negara Malaysia, dan itu juga dapat terselesaikan dengan adanya tadi deklarasi Juanda ini yang membuktikan bahwa kepulauan Indonesia itu sangat luas. Nah, tugas kamu yang pertama adalah apa saja peran Indonesia dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada Konferensi Asia Afrika. Yang kedua, apa alasan dibentuknya deklarasi Juanda? Yang ketiga, apa saja isi dari deklarasi Juanda yang dituliskan pada 13 Desember 1957? Kerjakan tugasmu di buku latihan. Ingat, kalau kamu belum menyelesaikan tugas-tugasmu yang masih bolong, silahkan kerjakan dan lengkapi semuanya tugas-tugasmu. Jikalau kamu sudah lupa bagaimana cara untuk mengeluh, itu artinya kamu sudah tahu bagaimana pentingnya arti kata bersyukur itu tepat waktu. Jadi anak kami sekalian,